Oke guys, selamat datang kembali. Video kali ini kita akan membuat aplikasi generate codes. Oke, di sini ada tombol next di code, dia akan mengenerate dengan sendirinya. Di sini juga ada animasi loadingnya. Kemudian di sini juga kita bisa copy codesnya, kemudian kita paste. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Seperti biasa kita membuat sebuah 3 buah file. Di sini ada file HTML, ada file JavaScript dan CSS. Oke, seperti biasa HTML-nya kita buat. Kemudian di sini ada title-nya, kita buat code generator, kemudian kita hubungkan dengan file CSS dan JavaScript-nya. Oke, di sini kita akan membuat sebuah kontainer, mana kontainernya nantinya akan membungkus aplikasi kita. Oke, di sini ada contoh aplikasi yang sudah jadi. Dan di dalam kontainer nantinya kita akan membuat sebuah class card untuk membuat card seperti ini. Kemudian di dalamnya juga ada class code di mana dia akan menampung code. Kemudian di dalam code itu ada text, kemudian juga ada author. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian button. Di sini ada button untuk next code. Kemudian juga ada button untuk copy. Oke, kita beri nama button. Kemudian kita juga tambahkan tooltip. Nantinya akan ada tooltipnya. Dan dalamnya ada tooltip text. Kita lanjut ke aplikasi kita. Oke, kita refresh. Ya, di sini muncul 2 buah button. Oke, tapi di sini saya akan tambahkan placeholder untuk memudahkan kita dalam desain. Oke, di kita bagian teks kita tambahkan placeholder. Kemudian juga di bagian author kita tambahkan placeholder. Oke, selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian CSS. Kita buat selector universal, kemudian kita box saja, kita buat border box, kemudian bagian body, background colornya kita buat sedikit abu-abu, dan untuk menghilangkan settingan defaultnya kita margin dan paddingnya kita buat 0. Oke. Kemudian di bagian container kita buat display flags, define content center, dan align item center. Ini untuk memastikan bahwa itemnya itu ada di tengah seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan buat sebuah card. Kita akan buat card seperti ini. Di sini kita akan buat lebarnya 440 pixel, kemudian main height-nya 250 pixel, nanti tingginya itu bisa fleksibel. Kemudian padding-nya 40 pixel. Kemudian background color-nya kita buat putih, kemudian kita tambahkan border. Oke. Selanjutnya kita tambahkan box shadow. Yap. Selanjutnya kita border-nya kita buat 10 pixel. Selanjutnya kita lanjut ke bagian quotes-nya. Oke, bagian course-nya kita color-nya, warna teksnya kita buat sedikit abu-abu. Kemudian text align-nya kita buat center, kemudian bagian teksnya, text code-nya kita buat font size-nya kita buat 20 pixel, kemudian font weight-nya kita buat bold. Kemudian bagian author kita warna color, teksnya kita buat gray. Hanya bagian button kita margin top-nya buat 20 pixel. Kemudian margin left-nya kita buat 20 pixel agar ada jarak. Oke, kemudian background color-nya kita buat warna pink seperti ini. Kemudian border style-nya kita buat noun, dan border radius-nya kita buat 10 pixel dan lebarnya 100 pixel, tingginya 35 pixel. Kemudian warna teksnya kita buat putih. Oke, selanjutnya kita buat hover. Jika di hover dia opacity-nya kita rubah menjadi 0,8, sedikit opacity. Nah, ini kenapa button-nya seperti ini? Karena di sini nantinya kita akan menambahkan, tadi kita menambahkan sebuah kelas tooltip. Oke, di sini kita akan buat sebuah tooltip. Jadi ketika hover dia akan muncul tulisan copy. Oke. Oke, di sini kita buat kelas tooltip, posisinya kita buat relatif, kemudian tooltip text-nya kita buat visible hidden. Oke, lebarnya 60 pixel, background color-nya sedikit abu-abu, kemudian border radius-nya kita buat text align center, kemudian border-nya kita 6 pixel, padding 10 pixel, position-nya kita buat absolute. Kemudian lebarnya kita button-nya kita buat 100% dan left-nya kita buat 100%. Kemudian di sini ketika hover saya ingin tooltip-nya itu muncul, oke. Jadi kita visibilitasnya tidak hidden, kita buat visible. Sudah selesai, sekarang kita lanjut ke bagian JavaScript. Oke, sebelum kita lanjut, di sini kita akan membuat sebuah selector terlebih dahulu.
nantinya kita akan manipulasi dengan JavaScript. Oke, pertama kita buat ID code, kemudian bagian code, kemudian bagian teksnya kita buat tambahkan ID text, bagian author juga sama, bahkan ID author, kemudian kita buat bagian button generate, kemudian button copy kita tambahkan ID button copy. Kemudian di bagian tooltip, oke, di bagian tooltip ini juga kita tambahkan ID tool. Kemudian kita select satu persatu elemennya. Di sini saya akan membuat sebuah function getCode. Di sini menggunakan keyword async karena kita menggunakan asynchronous. Kemudian di sini ada display di mana dia menerima parameter data. Kemudian ada button generate. Jadi pada button generate ini saya tambahkan event listener. Jadi ketika diklik dia akan memanggil function getCode. Nah, button generate itu apa? Jadi button generate itu adalah next code ini ya. Di sini kita akan menggunakan API dengan API-nya tab feed API. Silahkan kalian searching. Kemudian di sini silahkan kalian klik linknya. Kemudian kalian akan mendapatkan string seperti ini. Di sini ada array, kemudian ada object, ada text, ada author. Kemudian kita copy linknya. Setelah di copy linknya, selanjutnya kita masuk ke bagian function getCode. Ini kita akan buat error handling. Kemudian di sini kita pastikan URL-nya yang sudah kita copy tadi. Di sini ada get data di mana kita menekan keyword white, kemudian kita fetch datanya. Kemudian setelah di fetch datanya kita rubah responnya menjadi JSON. Selanjutnya kita panggil function display, kemudian kita masukkan get data. Oke, selanjutnya kita catch error. Jika error kita console log, di mana kita masukkan parameter error, kemudian kita console log errornya. Selanjutnya kita masuk ke bagian function display. Nah, function ini yang akan menampilkan data. Nah, di sini sebelumnya kita akan buat sebuah variable. Kita beri nama index, di mana dia ini akan menampung indeks. Nah, di sini saya akan menggunakan method random. Kemudian di sini saya kalikan dengan panjang dari datanya. Jadi maksudnya apa? Jadi ini akan menghasilkan indeks angka dari banyaknya sesuai dengan banyaknya data. Oke. Kemudian kita bagian text inner HTML-nya kita tambahkan string, dalamnya ada code, tag code seperti ini menggunakan huruf Q. Kemudian kita masukkan data, kemudian indeksnya, kemudian kita ambil teks sesuai dengan indeksnya. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya teks itu apa? Jadi kalau kita lihat di sebelumnya di sini. Nah, di sini itu ada datanya itu berupa array, kemudian di dalamnya itu ada objek, dan di dalamnya itu ada di sini ada teks, kemudian ada author. Nah, kita akan ambil ini berdasarkan indeks yang dibuat secara random. Selanjutnya kita masukkan bagian authornya. Nah, author ini tidak semuanya ada penulisnya, jadi ada yang anonymous. Di sini saya akan menggunakan ternary operator. Jadi jika ada authornya, saya akan tampilkan authornya. Jika tidak ada, saya tambahkan anonymous. Sekarang kita lihat, kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita pencet next code, dia akan menjerit. Nah, di sini jika tidak ada penulisnya, dia akan menampilkan teks anonymous. Selanjutnya kita akan membuat loading animasi. Oke, sebelumnya kita masuk ke bagian CSS. Dan di sini kita akan membuat sebuah kelas untuk membuat loadingnya. Di sini kita akan buat marginnya auto untuk biar ke tengah. Kemudian bordernya kita buat 5 pixel, border topnya 5 pixel dengan warna pink. Kemudian border radiusnya 50%, kemudian lebar tinggi 5 pixel, dan animasinya kita buat beri nama spin. Kemudian waktunya kita buat 1 second, kita buat linear, dan kita buat infinite. Nah, keyframe, di bagian keyframe ini kita buat biar supaya animasinya ini bisa berputar. Kita rotate dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, kita masuk ke file JavaScript. Nah, di sini kita akan membuat sebuah function show loading, di mana dia akan menerima parameter. Kita beri nama isLoading. Nah, jika loading, di sini ada condition, jika loading maka dia akan menjalankan animasinya. Kita set elemen code-nya, kita set atributnya, kelasnya menjadi loader. Nah, code itu dari mana? Code itu yang ini kalau di HTML. Nah, jadi elemen code ini kita rubah menjadi kelasnya menjadi loader. Nah, selanjutnya jika tidak, maka kita berikan seperti semula. Selanjutnya kita masuk ke bagian function getCode. Nah, ke bagian getCode ini kita panggil function showLoading-nya. Nah, showLoading-nya kita set menjadi true. Nah, itu apa? Jadi jika true, maka dia akan mengeksekusi, kelasnya kita akan rubah menjadi loader.
Nah, jika tidak, nah setelah get data, setelah mengambil data, kita set lagi fungsinya, kita set menjadi false. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, sekarang kita pencet next code. Nah, di sini adalah yang dimasalah adalah teksnya itu ikut berputar. Oke, kenapa gini kita terjadi? Karena teks yang sebelumnya itu belum dihapus. Oke, sekarang kita masuk ke bagian function show loading, kemudian di bagian if statementnya ini, jika loading maka kita set teks dan autornya menjadi kita kosongkan. Oke, teks dan autor itu di mana? Jadi kalau kalian di HTML di bagian cost, nah kita kosongkan bagian ini ya. Oke, sekarang kita tes, berhasil. Oke, sekarang kita akan membuat button copy. Kita akan membuat function untuk mengcopy si teksnya. Oke. Selanjutnya di bagian button copy, kita tambahkan event listener. Button copy itu dari mana? Jadi button copy itu dari variabel ini. Oke. Kita tambahkan event listener, jadi jika diklik, dia akan mengeksekusi function, di mana kita akan menggunakan objek navigator, kemudian clipboard, kemudian kita panggil metode write text, kemudian kita masukkan teksnya. Kita masukkan teks dan autornya. Dan di sini kita tambahkan karakter newline. Jadi dia untuk memastikan bahwa code dan autornya itu dia terpisah. Selanjutnya di bagian tooltip, oke, teksnya kita akan rubah menjadi copied. Jadi contoh di sini di hover dia copy, kalau kita klik dia menjubah menjadi copied. Kita coba tes, kita buka notepad, kemudian kita pastekan. Nah di sini ya berhasil. Di sini ada code, kemudian di bawahnya itu ada autornya. Nah, tapi di sini teksnya, tooltipnya itu kok teksnya tetap copied walaupun kita membuat teks baru. Nah, untuk memperbaiki ini kita masuk ke bagian function display. Jadi setiap kali display dipanggil, tulisannya kita rubah menjadi copy. Kita tes, oke, copied, kita next. Oke, tulisannya menjadi copy, kita pencet, ya tulisannya berubah. Oke, sekarang sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.